Oke, selamat datang dalam video tutorial pemrograman Qt++ bersama saya Muhammad Nindra Zaka. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang window layout pada Qt. Sekarang saya akan buat project baru. Saya beri nama window layout. Next. Kemudian saya pergi ke formnya. Sini pertama-tama saya akan membuat sebuah form inputan. Saya menambahkan line edit, 2 line edit, kemudian label, saya ubah teksnya, nama, dan alamat. Kemudian saya akan menambahkan push button. Saya beri teks simpan. Nah, ketika kita membuat suatu form inputan, kita masih akan direpotkan untuk meluruskan antara label dan inputannya. Nah, seperti ini. Jadi kita masih harus meluruskan label ini dengan inputannya, ya bukan? Nah, seperti ini. Kita masih meluruskannya secara manual. Nah, di dalam Qt memiliki fitur layout uniform layout. Nah, jadi dia bisa secara otomatis membuat suatu form menjadi tampilan form input. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, saya klik pada main window-nya, lalu saya klik pada layout uniform layout ini. Ketika saya klik, nah, dia otomatis akan menjadi tampilan form input. Nah, jadi dia sudah otomatis menjadi lurus seperti ini. Jadi ketika saya resize width-nya, lebar formnya, nah, inputan ini akan menyesuaikan pada lebar formnya. Jadi dia responsif. Nah, misalkan kita akan menambahkan inputan lagi, line edit, kita hanya perlu mendragnya ke bawah sini, pas. Nah, kemudian kita tambahkan label baru, kita letakkan di samping. Nah, otomatis dia akan lurus. Seperti ini. Oke. Untuk mengembalikan layoutnya menjadi seperti semula, kita bisa klik pada break layout. Nah, dia kembali seperti semula dan tidak responsif. Nah, dalam Qt ada berbagai macam layout. Ada horizontal layout, vertical layout, from layout yang sudah saya jelaskan tadi, dan grid layout. Fungsi dari horizontal layout ini adalah membuat objek yang ada dalam satu form itu menjadi berbaris secara horizontal. Nah, misalkan saya mendapatkan push button, ya, saya letakkan secara acak seperti ini. Nah, ketika saya klik pada horizontal layout, nah, push button ini akan secara otomatis menjadi horizontal, ya, berbaris secara horizontal. Nah, dan jika saya resize, nah, push button ini akan responsif, secara otomatis akan ikut melebar. Nah, begitu juga jika saya besarkan height-nya, jika saya pertinggi formnya, nah, push button ini akan tetap berada di tengah seperti ini. Oke, itu adalah horizontal layout. Saya break layoutnya. Kemudian untuk vertical layout adalah kebalikan dari horizontal layout. Nah, di sini objek-objek akan berbaris secara vertikal ke bawah. Sama, dia tetap responsif. Jadi jika saya lebar, dia ikut lebar. Jika saya tambah tingginya, dia akan tetap berada di tengah. Ini.
juga ada pertambahan space di sini. Oke, saya break form layout sama seperti tadi untuk membuat inputan, kemudian grid layout. Nah, untuk grid layout saya ubah posisinya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Jika saya klik pada main window lalu saya klik pada grid layout, tampilannya akan seperti ini. Nah, grid layout ini mendukung tampilan secara vertikal maupun horizontal. Jadi jika saya tambahkan push button di sini, nah dia akan masuk ke samping, dan kita juga bisa menambahkan push button di bawah sini. Nah, jadi dia bisa secara vertikal maupun horizontal, seperti gabungan dari antara layout horizontal dan layout vertikal. Oke. Jadi mirip seperti tabel. Jadi ada kolom dan ada baris. Oke. Atau bisa kita lihat dari ikonnya. Sini bisa horizontal, bisa vertikal. Oke, saya break. Nah, perbedaannya antara form layout dan grid layout adalah pada form layout kolomnya hanya bisa 2. Nah, seperti gambar ini. Oke, saya akan terapkan form layout. Nah, di sini hanya ada 2 kolom, yaitu kolom pertama dan kolom kedua. Jika saya tambahkan kolom baru, saya letakkan di samping sini. Nah, dia otomatis akan pindah ke sini, membuat baris baru. Nah, jadi memang form layout ini memang khusus untuk membuat tampilan form inputan. Pada kolom pertama itu adalah labelnya, dan untuk kolom kedua adalah inputannya. Perbedaannya lagi antara form layout dan grid layout adalah, saya terapkan form layout dulu. Nah, pada form layout, jika saya resize Windows-nya ke bawah, nah, saya tambah tingginya, nah, objek-objek yang ada akan tetap berada di atas, akan tetap membuat tampilan form seperti ini. Baru jika saya ubah lebarnya, dia juga akan ikut bertambah. Berbeda lagi jika kita menggunakan grid layout. Nah, jika saya resize ke bawah, nah, mereka akan ikut ke bawah, dan di sini ada pertambahan space. Nah, jadi seolah-olah mereka ingin tetap berada di tengah. Nah, seperti ini. Jika saya perlebar widthnya, lebarnya, nah dia juga akan ikut bertambah sama seperti pada form layout. Nah, tapi jika saya tambahkan di sini, dia juga bisa. Jadi bisa lebih dari 2 kolom. Oke, saya pecah layoutnya. Nah, tadi kita telah menerapkan layout pada main window. Nah, sebenarnya objek-objek itu sendiri bisa kita terapkan layout. Nah, misalkan saya terapkan layout pada line ini dan line edit yang ini. Lalu saya klik pada vertical layout. Nah, dia akan secara otomatis menjadi vertical layout seperti ini. Nah, misalkan lagi saya klik pada line edit ini dan tombol simpan ini, saya klik pada layout horizontal. Nah, dia akan membentuk horizontal seperti ini. Oke, Anda bisa mencobanya sendiri, berkreasi sendiri untuk agar Anda bisa lebih mengerti. Cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.